Pak Olo sedang merapikan jadwal ibadahnya dan Pak Takar masuk sambil membawa kita. Oh, Barang itu dan kau bilang itu mau bawa ke gereja itu nggak pantas karena museum sudah ditentukan gereja itu harus dipakai jangan kau bawa ke gereja mana? Aku masih bodoh. Kau kira ini kita sembarang kira? Inilah suara dengan. Bila ada kami bernyanyi pagi ini untuk memuji nama Tuhan. Kenapa sampai di gereja kok suara kayak suara Eropa? Aku tak tahu tuan bersuara betul. Bukan, itu Pak Takar masuknya di sini. Ini masalah tentang iman. Kok kita masukkan semua surga ada di gereja gimana? Ya ada gereja. Masa semua harus memasukkan ke surga gereja? Gimana kita? Coba dulu. Dan Pak Taman muncul dari hadapan sambil membawa 3 kartu. Le, mau film sama dia ya? Oke. Barang itu. Kau bilang, Aku tahu ini macam apa. sepertinya di pasar menarik tadi. Minum dulu. Ale. Jadi, tulang kolok tabut. Kalau wadahnya kotor, sedangkan berantakan takut kalau wadah terlalu sempit ya. Maksudnya ini, jangan kau pakai bahasa mahasiswa di sini, nggak pantas itu. Kayak gini lah, suruh kau dengan pelangnya. Coba tolong bayangkan, gimana itu seperti sebuah benih dari Tuhan. Apakah benih itu bisa tumbuh kalau ditanamkan? Tanah itu adalah budaya kita. Coba kalau dan suku-suku lainnya. Jadi kayak gitu lah. Woi. Ada yang lagi bang. Tunggu dulu lah. Tanah ini kalian beracun. Kalau begini ditanam di tanah yang penuh dengan praktik dan adilan atau dendam lama atas nama adat, maka benih itu tidak akan tumbuh menjadi pohon yang sehat. Itulah tugas kita dalam mendidikan tanah ini supaya benihnya bisa tumbuh menjadi pohon yang sehat. Terus gini lah, bagaimana kalau kita ibaratkan kita memerut dan di mana kita harus membuang? Gimana kayak gitu? Tolong dulu jelaskan, tolong paham aku sih itu. Kalau cuma bahasa yang sebenarnya, apa kali aku paham aku? Jadi gini lah, bukan murtad, tapi inkarnasi. Seperti Tuhan yang menjadi manusia dan berbicara bahasa manusia. Misi kita itu bukan membawa Tuhan masuk ke tanah ini seolah dia belum pernah lewat sini. Tuhan sudah lama ada di sini. Di sela-sela lapoi pun Tuhan sudah duluan daripada kita datang ke sini tuh. Jadi gereja bukan timur dari luar. Bukan Tuhan. Jadi gereja itu harusnya seperti garam di dalam semur, lomo-lomo, saksam, BPK dan lain-lain. Tidak terlihat, tapi seluruh rasa berubah karena dia. Gereja tidak boleh menganggap kita sebagai orang Batak, tapi dia mengubah cara kita menjadi orang Batak yang lebih mengasihi, lebih adil, dan lebih jujur. Kayak gitu lah. Pak Olo terdiam sejenak. Dia mengambil gitar milik Pak Takar, meraba dengan terkata. Mungkin aku terlalu lama mengira bahwa menjaga iman berarti menjaga gedung dan aturan. Aku lupa kalau iman itu harus bernapas dalam hidup orang-orangnya. Aku harus banyak kali sama Tuhan. Kalau semua itu, kalau ada semua itu tidak semuanya itu benar-benar. Kita pakai kalau kita ini bodoh. Tapi kita pakai kita buat lembaga yang menyanyikan Tuhan.
lah. Janganlah bilang kita apa kan? Makanya maksudku. Coba lah dulu nyanyi satu lagu ngerti sampai kita nyanyikan besok juga. Tarik pelan. Ada lagu hukum. Tapi tak kuat. Kasih jiwaku. Terus kurang. Berapa? Kita enggak pas pelan. Yang bisa nama apa? Coba. Terus oke, lepas. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, dosaku. Nah, jadi itulah misi kita yang sebenarnya Pak. Bukan menjajah budaya lain dengan budaya kita, tetapi membiarkan Tuhan berbicara dengan budaya kita sendiri. Cocok tulang-tulangku. Dan mereka bertiga pun mengambil cangkir kopi masing-masing sebagai persekutuan yang melampaui sekat suku. Selesai.
drama dan tarian yang sudah kami bawakan tadi. Yang pertama adalah drama. Drama ini tidak sekedar menghadirkan percakapan ringan di ruang gereja, tapi memotret ketegangan nyata antara iman dan budaya dalam kehidupan jemaat lokal Batak. Misi bukan ekspansi budaya gereja tertentu di wilayah lain, melainkan partisipasi dalam karya Allah yang sudah lebih dulu hadir dalam sejarah dan kebudayaan manusia. Dalam rangka ini, misi dipahami sebagai missio Dei, inisiatif Allah yang bekerja melampaui batas institusi dan tradisi formal. Pak Olo mewakili paradigma lama yang cenderung memandang beribadah warisan misionaris sebagai standar mutlak kesalehan. Sikap ini merefleksikan model misi kolonial yang menempatkan budaya Barat sebagai norma universal. Dan Pak Takar mewakili kerinduan umat lokal yang ingin menghidupi iman tanpa kehilangan identitas kulturalnya. Pak Kaman hadir sebagai penengah akademis yang menawarkan paradigma inkulturasi melalui metafora benih dan tanah yang menegaskan bahwa Injil adalah benih ilahi yang harus ditanam dalam tanah budaya lokal. Drama ini ingin menyampaikan pesan bahwa ketegangan antara tradisi gereja dan budaya lokal bukanlah konflik yang harus dimenangkan oleh salah satu pihak. Gereja dipanggil bukan untuk menghapus identitas leluhur, melainkan menghadirkan Kristus di tengah-tengah identitas itu sehingga masyarakat menjadi lebih manusiawi, adil dan penuh kasih. Saya akan masuk dalam penjelasan tarian. Ketika kelompok menampilkan tarian karo, buah pagi, misi dipahami sebagai kontekstualisasi yang menyentuh realitas hidup masyarakat agraris. Buah pagi adalah ungkapan syukur atas hasil panen padi. Dalam paradigma misi kontekstual, makna syukur ini dapat dibaca sebagai titik temu dengan iman Kristen yang mengajarkan ucapan syukur atas pemeliharaan Allah. Injil tidak menghapus makna budaya tersebut, melainkan meneranginya dengan pemahaman teologis tentang Allah sebagai sumber kehidupan. Sementara itu, penampilan tortor Batak Toba dalam konteks gondang, khususnya gondang Siburu, memperlihatkan dimensi relasional dan spiritual masyarakat Batak Toba. Tortor bukanlah sekedar gerak estetis, tapi simbol komunikasi, penghormatan, dan ketertarikan sosial dalam struktur Batak. Melalui buah pagi dan tortor gondang, kelompok ini menunjukkan bahwa misi bukanlah penyeragaman budaya, melainkan perjumpaan kreatif antara Injil dan tradisi. Paradigma ini menjelaskan bahwa gereja dipanggil untuk mengasihi, melayani, dan memberitakan kabar baik dengan menghargai identitas lokal. Saya akan menjelaskan misi sebagai kontekstualisasi. Kata kontekstual pertama kali diciptakan pada awal tahun 1970-an di kalangan Theological Education Fund, dana atau disebut dana pendidikan teologi, dengan suatu pandangan khususnya tentang tugas pendidikan dan pembentukan orang-orang bagi pelayanan gereja. Kata ini segera menyebar dan menjadi sebuah istilah umum bagi berbagai model teologi. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan cara berteologi yang memperhatikan situasi nyata tempat iman itu hidup dan berkembang. Sejak awal, sebenarnya iman Kristen selalu hadir dalam konteks tertentu. Namun, selama beberapa abad, gereja sering menganggap ajaran yang berbeda sebagai sesat tanpa menyadari pengaruh budaya, politik, dan sosial di baliknya. Setiap penafsiran Alkitab dipengaruhi oleh latar belakang penafsirnya. Karena itu, teologi selalu bersifat kontekstual. Perkembangan teologi di dunia ketiga memperjelas hal ini. Teologi pembebasan, misalnya, lahir dari pengalaman orang miskin dan tertindas. Teologi tidak lagi dimulai dari teori, tapi dari praksis atau tindakan nyata, lalu direfleksikan dalam terang firman Tuhan. Sejarah menunjukkan bahwa gereja pernah keliru menafsirkan peristiwa politik sebagai kehendak Allah. Karena itu, teologi kontekstual juga perlu menjaga keseimbangan antara konteks lokal dan iman universal gereja. Teologi harus terbuka pada dialog antara pengalaman nyata dan ajaran iman yang diwariskan gereja sepanjang sejarah. Saya akan lanjut
penjelasan misi sebagai pembebasan. Pembebasan adalah sebuah gejala yang berwajah banyak yang menamakan dirinya sebagai teologi hitam di Amerika Latin, sebagai teologi feminis, serta sebagai gerakan teologi yang analog di Afrika. Dengan begini, pertimbangan semua teologi tentang pembebasan dan akulturasi sampai pada suatu batas yang penting, berkembang dalam protes terhadap ketidakmampuan gereja dan kalangan misi barat, baik Katolik maupun Protestan, untuk menghadapi masalah-masalah ketidakadilan yang sistematik. Misi mencakup semua kegiatan yang menolong membebaskan manusia dari perbudakan yang dihadapan Allah yang segera datang. Perbudakan yang meluas dari kebutuhan ekonomi sampai keberadaan tanpa Allah. Misi adalah gereja yang diutus dalam dunia untuk menghakimi, melayani, memberitakan, mengajar, menyembuhkan, dan membebaskan. Karenanya adalah lebih baik bila kita mempertahankan kekhususannya penginjilan di dalam misi gereja yang lebih luas. Misi, kita masuk pada misi sebagai inkulturasi. Misi sebagai inkulturasi adalah upaya mengalukan iman Kristen di dalam budaya setempat sehingga iman itu sungguh dipahami dan dihidupi oleh masyarakat. Gereja mula-mula bertumbuh dalam berbagai konteks budaya seperti Yahudi, Yunani, Romawi, dan lainnya. Artinya, iman Kristen tidak pernah berdiri di luar budaya, melainkan selalu menyatu dengan kehidupan masyarakat tempat ia berkembang. Namun dalam sejarah, terutama pada masa kolonialisme Barat, misi seringkali disertai anggapan bahwa budaya Barat lebih unggul dan teologinya bersifat universal. Akibatnya, penyebaran Injil juga membawa serta budaya Barat. Budaya lokal hanya dipahami sebagai hanya dianggap sejauh ini sebagai netral dan tidak bertentangan dengan ajaran Kristen menurut pandangan Barat. Inkulturasi menegaskan bahwa iman Kristen harus berakar dalam budaya setempat secara utuh, bukan hanya pada hal-hal luar. Sejarah menunjukkan bahwa pendekatan lama seringkali memaksakan pola Barat dan menganggap budaya lokal lebih rendah. Karena itu, inkulturasi menjadi langkah penting agar Injil lebih hidup dalam konteks masyarakat yang berbeda-beda. Iman tidak boleh dipisahkan dari budaya, melainkan perlu berdialog dalam dan saling memperkaya sehingga gereja di tempat dapat berkembang secara dewasa dan setara. Sekian. Terima kasih.